Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, kami dari SMA N1 Waru kelas 11 IBB ingin menunjukkan hasil kerja kami, yaitu video penjelasan tentang Indonesia Merdeka. Jika kalian juga penasaran, stay tune sampai akhir ya. Di sini kami akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok sampai dikumandangkannya proklamasi oleh Pak Soekarno, seperti foto di samping kanan ini ya. Kemerdekaan Indonesia dimulai dari kekalahan Jepang terhadap sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom pertama dijatuhkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat di Hiroshima. Lalu pada 9 Agustus 1945 dijatuhkan lagi di Nagasaki. Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945 yang menandai Perang Dunia Kedua berakhir dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Ini ada foto pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di samping kiri. Keputusan Jepang. Jepang merasa jika perang ini diteruskan maka Jepang akan lebih hancur karena persenjataan sekutu lebih unggul, sehingga Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat. Yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Setelah golongan muda mendengar bahwa Jepang menyerah pada sekutu, Sultan Syahrir, yaitu salah satu anggota golongan muda, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Golongan tua kurang setuju, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mengetahui golongan tua lebih memilih untuk menunggu rapat PPKI yang akan diadakan 18 Agustus 1945 bersama Marsikal Terauchi, golongan muda pun menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan kedua pemimpin tersebut dari pengaruh Jepang. Golongan muda juga menginginkan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Pada akhirnya mereka sepakat proklamasi akan dilakukan di Jakarta dan Soekarno-Hatta dikembalikan ke Jakarta. Kalau ingin tahu lebih detail tentang peristiwa Rengas Dengklok, bisa lihat video di samping ini ya. Linknya kami taruh di description box. Rumusan teks proklamasi. Yang pertama yaitu bersatunya visi. Soekarno-Hatta mendapat panggilan dari Maijen Nishimura yang mengatakan bahwa rapat PPKI tidak bisa dilaksanakan, maka mereka kembali ke rumah Maeda dengan satu visi, yaitu Indonesia merdeka tanpa melibatkan Jepang. Yang kedua yaitu perumusan teks proklamasi. Kata proklamasi andil dari Bung Karno. Kalimat "Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" andil dari Ahmad Subarjo. Kalimat "hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya" andil dari Bung Hatta. Yang ketiga yaitu penandatanganan teks proklamasi. Setelah selesai dirumuskan dan dibacakan, Soekarni mengusulkan yang menandatangani cukup Soekarno-Hatta dan disetujui oleh para hadirin. Yang keempat yaitu pengetikan teks proklamasi. Pengetikan dilakukan oleh Sayuti Meli dengan beberapa perubahan. Yang pertama yaitu tempo menjadi tempo, Jakarta 17/805 menjadi Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Yang ketiga yaitu wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Konsep teks proklamasi. Konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas dua kalimat, yaitu kalimat pertama merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, sedangkan kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Berikut ada foto dan ilustrasi dari kejadian di slide sebelumnya ya. Yang pertama ada foto Laksamana Muda Tadashi Maeda. Yang kedua ada foto ilustrasi pengetikan teks proklamasi. Yang ketiga yaitu ada foto ilustrasi perumusan teks proklamasi. Yang keempat yaitu foto naskah teks proklamasi yang sudah ditandatangani.
Yang keempat yaitu dikumandangkannya teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan pada Jumat 17 Agustus 1945. Pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh Soekarno-Hatta di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selesai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahirlah negara baru yaitu bangsa Indonesia. Berikut ya ada foto Bung Karno sedang membawa teks proklamasi dan membacakannya. Persiapan membaca teks proklamasi. M.R. Wilopo dan Nyono Prawoto pergi ke rumah pemilik Radio Satria untuk meminjam pengeras suara dan mikrofon. S. Suhud menyiapkan tiang bendera dari bambu, lalu bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri Bung Karno. Berikut adalah makna dan arti proklamasi bagi rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu proklamasi adalah pemberitahu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan kemerdekaan yang memberitahu kepada dunia dan bangsa Indonesia sendiri bahwa Indonesia telah merdeka dan lepas dari penjajahan. Yang kedua yaitu proklamasi secara hukum. Secara hukum, proklamasi merupakan pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia untuk menghapus tata hukum kolonial dan menggantikannya dengan tata hukum nasional. Yang ketiga yaitu proklamasi secara politis ideologis. Secara politis ideologis, proklamasi merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan dan membangun negara Republik Indonesia yang bebas dan berdaulat penuh. Yang keempat yaitu proklamasi merupakan mercusuar. Proklamasi sebagai mercusuar menunjukkan jalannya sejarah, pemberi inspirasi dan motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia di setiap keadaan. Berikut adalah sambutan dan kejadian menarik yang terjadi setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Yang pertama yaitu dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Pernyataan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim ucapan selamat kepada I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas berdirinya NKRI dan terpilihnya mereka menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Lalu memberikan amanat pada 5 September 1945. Yang pertama yaitu 1. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan istimewa dari negara Indonesia. Yang kedua yaitu Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang ketiga yaitu hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua yaitu aksi perjuangan rakyat Jakarta. Aksi perjuangan rakyat Jakarta hanya berbekal senjata seadanya. Rakyat Jakarta menyerbu tempat-tempat penting yang masih diduduki oleh Jepang. Para pemuda melakukan aksi coret-coret dengan semboyan perjuangan, merdeka atau mati, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yang ketiga yaitu rapat raksasa di lapangan Ikada. Rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Tujuan rapat ini untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sebagai aksi protes terhadap Jepang yang ingin menyerahkan kekuasaan di Indonesia kepada sekutu. Makna rapat tersebut bagi rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah RI dengan rakyatnya. B. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah RI kepada rakyatnya. C. Menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Yang D. Yaitu rakyat mendukung pemerintah yang baru terbentuk. Yang keempat yaitu insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden ini terjadi karena tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda pada tiang di Hotel Yamato. Tindakan tersebut memicu amarah rakyat Surabaya yang kemudian menyerbu Hotel Yamato, merobek bagian biru di bendera dan menaikkannya kembali sebagai bendera merah putih. Nah, itu tadi adalah ringkasan singkat mengenai bagaimana Indonesia menyatakan kemerdekaannya.
Berikut adalah nama anggota yang mengerjakan video ini sekaligus pembimbing dan guru sejarah kami. Nama anggota ada Adinda Widi, Aryana Daud, M. Rahman Al-Farizi, Najwa Arhami, Rosita Widya, dan Ujang Maulana. Pembimbing kami adalah Bu Indriani Dwi Hastuti, SPD. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah bicara ataupun kekeliruan dalam tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.